Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa kejadian di dalam hari kiamat yang, eee, begitu sangat me begitu sangat membuat kaum manusia pada saat itu begitu terheran-heran. Kadang kita begitu, apa, kadang kita begitu terpukau gitu ya dengan kehidupan di dunia ini, dengan begitu tersibukkan dengan berbagai macam kegiatan kita di dunia ini, dengan berbagai macam berita yang berdatangan. Tapi kita, seringkali belum mengetahui berita-berita apa, kejadian-kejadian apa, kronologi seperti apa pada hari kiamat yang akan terjadi. Hanya secara general mungkin untuk beberapa orang, tapi detailnya di dalam setiap surat itu akan berbeda-beda. Seperti di dalam surat Al-Insyiqaq yang akan kita baca ini, bagaimanakah keadaan orang beriman dan bagaimanakah orang-orang yang celaka? Bagaimana mereka akan dihisab dan bagaimanakah mereka akan, eee bergembira bersama keluarganya. Dan di sini kita juga akan melihat beberapa kronologi, tapi tidak sedetail surat-surat sebelumnya tentang hari kiamat. Tapi di sini lebih pada balasannya, lebih penekanan pada bagaimana hari hisabnya. Lalu seperti apa hisabnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang di sini dijelaskan fasaufa yuhasabu hisabai yasiro. Seperti apakah hisabai yasiro itu dan mengapa Sayyidina Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, eee, Abu Hurairah radhiyallahu bukan, takutnya salah, Abu Hurairah radhiyallahu itu selalu bersujud setiap kali mendengarkan ayat idzas sama'u syaqqat ini. Seperti apa hadis di belakangnya, mari kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Jadi teman-teman semuanya, mari kita mulai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Insyiqaq yang artinya terbelah. Surat ini adalah surah Makkiyah, isinya 84 isinya 25 ayat dan ini adalah surat yang ke-84. Sebagai pembukaan di dalam surat ini Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Imam Malik menukilkan satu riwayat dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Yazid, di mana riwayat ini berasal dari Abu Salamah, di mana riwayat ini menjelaskan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an pernah membaca di dalam salat, ketika di dalam salat mereka membaca ayat idzas sama'u syaqqat, lalu dia pun bersujud. Setelah selesai dari sujudnya pada waktu itu, Abu Hurairah lantas segera memberitahu mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersujud karena atau sesudah membaca ayat tersebut. Dengan kata lain, sahabat mulia ini melakukan sujud mengikuti persis apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dahulu. Tapi kenapa ya surat ayat itu sama Unsyaqqat ini oleh beberapa ulama tidak digolongkan sebagai ayat sajdah? Padahal di sini ada riwayat yang cukup kuat bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersujud. Wallahu a'lam. Kita coba gali pada kesempatan yang lain. Mungkin ada para ulama yang memiliki pendapat lain. Demikian itulah redaksi atau lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasai. Terdapat pula riwayat serupa yang dinukilkan oleh para imam hadis, di antaranya Imam Bukhari, sebagaimana diuraikan pada paragraf di bawah ini. Imam Bukhari meriwayatkan kalau tadi yang diriwayatkan adalah sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Yazid yang berasal dari Abu Salamah dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Sedangkan ini adalah riwayat Imam Bukhari. Diriwayatkan dari jalur yang berbeda, yaitu dari Abu Rafi. Dia mengatakan, aku pernah mengerjakan sholat apa, Mas?
Sholat atamah ini maksudnya adalah sholat Isya bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dia membaca izat sama syaqqat, apabila langit terbelah. Lalu kulihat dia bersujud. Maka aku menanyakan kepadanya mengapa dia bersujud. Maka dia pun menjawab, aku pernah sujud di belakang Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan aku senantiasa melakukan sujud karenanya sampai aku wafat. Wallahu alam. Itulah amaliyah yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Rafi dan sahabat bernama Abdullah bin Yazid. Wallahu alam. Baik, kita langsung memasuki surah Al-Insyiqaq ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sama'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhrih fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira wa ma'nahu wa alam bimuradi. Baik sahabat-sahabat sekalian, idza sama'u syaqqat. Allah Ta'ala berfirman seperti demikian, dan ini terjadi pada hari kiamat, yaitu artinya apabila langit terbelah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan patuh kepada Robnya. Maksudnya mendengar Robnya dan mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit itu patuh kepada Allah. Jadi jangan menganggap bahwa langit itu tidak tidak memiliki kemampuan untuk patuh gitu ya. Dia memang ini adalah semesta begitu. Tidak. Di dalam Islam doktrinnya adalah wa azinat li rabbiha wa huqqat. Langit, bumi nanti pada ayat selanjutnya itu adalah makhluk-makhluk yang patuh kepada Robnya. Semuanya berjalan dengan sunatullah. Bumi, lalu planet-planet, lalu bintang-bintang, itu semuanya memiliki kepatuhan kepada Robnya. Itulah bentuk ibadah kepada Allah. Dan ketika Allah berfirman kepadanya, terbelahlah kamu, maka mereka pun terbelah pada hari kiamat nanti. Wahuqqat wa azinat li rabbiha, tadi wa azinat li rabbiha, dan mereka patuh kepada Robnya. Wahuqqat, dan sudah semestinya mereka itu patuh, langit itu patuh. Jadi memang sudah selayaknya ia mentaati perintah Allah. Kenapa? Karena Allah yang Maha Agung. Karena Allah ini tidak dapat terhalangi, tidak dapat dihalangi, dan tidak pula bisa dikalahkan oleh siapapun, oleh apapun. Bahkan dia yang telah menundukkan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah Maha Kuasa, wa huqqat. Memang sudah seperti itu. Langit itu patuh. Ayat ini, ayat yang kedua ini akan diulang nanti pada ayat yang kelima ketika akan menjelaskan kepada tentang bumi. Di ayat yang ketiga Allah berfirman, wa idzal ardu muddat. Langitnya dibelah, langitnya terbelah, buminya muddat, artinya diratakan. Maksudnya diratakan, dihamparkan, dibentangkan, diluaskan, bahkan tidak ada gunung-gunung. Nanti ketika hari mahsyar, gunung itu akan seperti fata morgana. Terlihat ada gunung begitu di sana, tapi ternyata tidak ada gunung. Semuanya rata, dibentangkan, muddat, diratakan. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan
apa-apa yang ada di dalam bumi ini menjadi kosong, tidak ada lagi. Apa maksudnya? Menurut Imam Mujahid, Sa'id dan Qatadah, maksud memuntahkan di sini adalah mengeluarkan mayat-mayat yang ada di dalam bumi sehingga bumi pun benar-benar menjadi kosong dari mayat-mayat itu. Di bumi itu akan rata dan mayat-mayat yang ada di dalam bumi ini akan dikosongkan, dimuntahkan, dikeluarkan dari bumi. Wa azinati rabbiha wa huqqat, dan memang seperti itulah mereka. Harus patuh dan mereka memang patuh kepada Robnya dan sudah semestinya mereka patuh. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahang famulaqi. Di sini insan yang mana yang dimaksud? Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja bersungguh-sungguh kepada Robmu, kadhan dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk manusia-manusia yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh kepada Robnya, telah mentaati Robnya, telah berjalan menuju Robnya, telah bertakarub kepada Allah, berusaha melakukan suatu perbuatan untuk mencapai ridhonya Allah, famulaqi, maka pada saat ini kamu pasti akan menemuinya. Semua kebaikan kamu akan menemui hasilnya, dan segala keburukan kamu yang sudah berbuat sedemikian buruk untuk menjauhi Robnya, begitu, karena tidak mau diatur oleh Robnya, karena mendustakan Robnya, dan kamu berjalan menjauh, maka keburukan bagimu pun akan kamu temukan. Famulaqih di sini ada beberapa yang mengembalikan domirnya itu kepada firman Robbika. Jadi famulaqih, maka kamu akan menemui Allah gitu. Akan menemui Robmu. Sehingga kamu pasti akan menemui Robmu. Dalam arti di sini Allah akan memberikan balasan atas perbuatanmu seraya mengganjar usahamu. Jadi amal ya kamu akan dibalas dan usahamu juga akan diberikan ganjaran. Maka atas dasar hal itulah kedua pendapat ini disebut sejalan. Allah Ta'ala lalu berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Dan di antara manusia itu yang mendapatkan kitab amal perbuatannya dengan tangan kanannya. Jadi nanti amal perbuatan itu ada yang menerimanya dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan tangan kiri, dan ada yang sampai dilemparkan dengan waro adzohri, dengan punggungnya. Fasaufa yuhasabu hisaba yasira, maka orang-orang yang menerima amal perbuatannya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaba yasira, akan mendapatkan hisaban yang mudah. Ada kisah yang menarik di balik ayat ini. Tapi sebelumnya di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksud dari hisaba yasira ini adalah hisab tanpa kesulitan apapun, begitu mudah. Dengan pengertian lain, seluruh amal perbuatannya tidak dihisab secara mendetail. Sebab barang siapa yang hisabnya dilakukan secara mendetail, maka tidak diragukan lagi akan binasa. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bertutur, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manu kishal hisaba udziba." Barang siapa yang dihisab secara mendetail, pasti dia akan diazab. Lalu aku tanyakan, lanjut Aisyah, bukankah Allah Ta'ala berfirman, "Fasaufa yuhasabu hisaba yasira." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menanggapi pertanyaan istrinya tersebut, "Laisa dzaka bil hisab, walakin dzalikal ard. Manukishal hisaba yaumal qiyamati uziba." Bukan itu yang dimaksud hisab, bukan hisab yang mereka alami itu tidak termasuk hisab sebenarnya karena saking mudahnya. Tetapi yang dimaksud dengan hisab yasiro di sana, hisab yang mudah itu bagi orang-orang yang mendapatkan amaliyah, buku amal dengan tangan kanannya itu, mereka hanyalah ditampakkan amal perbuatannya, diperlihatkan ini amal perbuatan kamu,
Karena barang siapa yang dihisab secara detail, pasti dia akan diazab. Tapi kalau misalnya dia ditanyakan di detail, pasti dia akan diazab. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dimudahkan. Kadang disindir ya kita juga. Hidup penuh dosa, tapi hisab ingin secara sederhana. Pengen hisab uh, secara ringan gitu. Untuk mencapai sesuatu itu perlu usaha, perlu doa, dan perlu ikhtiar, perlu effort. Uh, Sehingga perbuatan kita di dunia ini perlulah untuk benar-benar sesuai dengan perintah Allah. Menjauhi segala larangannya, sholat dengan baik, zakat dengan baik, ibadah dengan baik, berinfak dengan baik. Mudah-mudahan hal itu bisa bisa mendekatkan kita kepada hisab yang mudah tadi. Wayang qalibu ila ahlihi masruro, dan orang-orang tersebut akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan keadaan gembira. Mereka akan kembali ke keluarganya di surga, bagaimana tidak gembira ya. Lalu itulah demikian yang dikatakan oleh Qatadah dan Ad-Dhahak. Dalam keadaan senang karena merasa gembira atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kita kalau misalnya punya atasan yang tidak ingkar janji gitu ya, yang dia kalau misalnya begitu adil, begitu perusahaan untung berbagi bonus, menaikkan gaji gitu, kita akan senang sekali gitu. Dari kacamata kita nih, dari seorang karyawan. Uh, tapi kalau misalnya kita memang orangnya tidak disiplin, lalu lalu kita kerja malas-malasan, tidak produktif gitu ya, selalu ngeyel, alasan-alasan terus, maka ketika atasan kita menegakkan keadilannya dengan meng-SP kita ataupun mem-PHK kita, pastinya itu sesuatu yang sangat membingungkan. Itu hanya sedikit saja uh, ilustrasi di dalam masalah di dunia. Sedangkan nanti di akhirat ini adalah tentang kehidupan kita. Kehidupan yang kita jalani di dunia itu dibalasnya seperti apa. Maka buat kita yang mungkin biasa pada umumnya manusia yang hidup mungkin di usia seumuran saya, yang usia 30-an, 40-an begitu, yang diberikan karunia yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, 20-an, 30-an, 40 tahunan, sudah selayaknya kita memfokuskan apa yang resource yang kita miliki, baik itu waktu, harta, ucapan, tenaga, itu untuk sesuatu yang benar-benar Allah ridhoi. Kalau seorang lelaki misalnya bekerja begitu untuk mencari nafkah untuk keluarga, lalu hartanya ya boleh untuk diri sendiri, sebagian, tapi jangan lupa untuk keluarga, untuk berinfak, untuk zakatnya jangan sampai terlewatkan. Supaya kita nanti bahagianya tidak hanya di dunia saja gitu. Tidak hanya bahagia karena kita mendapatkan keuangan yang cukup, tidak bahagia karena kita mendapatkan kesenangan yang kita inginkan di dunia, tapi juga nanti di akhirat kita akan dibalas dengan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berkumpul di surga lagi. Karena ada golongan orang-orang yang merugi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang gitu ya. Yakni dengan tangan kiri dan dari arah belakang punggungnya. Apakah seperti ini gitu mengambilnya? Allah a'lam. Karena di sini digambarkan tangannya dalam posisi mengulur dan diberikanlah buku catatan yang tersebut kepadanya. Bahkan tidak di hadapannya, dari belakang diserahkan. Alhamdulillah. Merinding kita membayangkannya aja. Buku amaliah kita diberikannya saking bencinya kepada kita. Nauzubillah, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang diberikan di sebelah di tangan kanan bisa diterima amaliah. Tetap berharap dan tetap berusaha. Karena harapan itu bisa membuat kita untuk tetap bertahan untuk berusaha. Husnuzon kepada Allah atas ampunannya, atas ridhonya, atas keadilannya.
Maka mereka yang mendapatkan kitab dari belakang itu, fasaufa yad'u subura. Mereka akan berteriak, celakalah aku. Ucapan keras atau teriakan di sini sebagai ungkapan kerugian dan kebinasaan mereka. Wa yasla sa'ira. Dan mereka ini tidak akan mendapatkan hisaban yang mudah, tidak akan berkumpul bersama keluarga di surga, mereka justru akan dimasukkan kepada neraka sa'ir. Apa artinya sa'ir? Neraka yang menyala-nyala, api yang menyala-nyala. Itu neraka. Innahu kana fi ahlihi. Dulu itu mereka di dunia ini, padahal fi ahlihi masuro, bergembira di antara kaum-kaumnya. Di sini jangan yang sama-sama kafir gitu. Jadi di antara kaum-kaumnya di dunia itu, di antara keluarga-keluarganya, orang-orang ahli surga itu ya kaumnya, komunitasnya itu mereka bersenang-senang, berbahagia gitu. Padahal dulunya seperti itu, tapi sekarang mereka berkata celakalah aku karena mendapatkan kitab dari belakangnya. Yakni dalam keadaan senang. Jadi dulunya itu di dunia itu mereka hidup dengan keadaan senang, tidak memikirkan akibat yang akan diterima dari perbuatannya, serta tidak takut akan apa yang akan diterimanya kelak. Sehingga dengan demikian kegembiraan yang amat sebentar itu mereka akan diganti dengan kesedihan yang berkepanjangan. Hanya sebentar saja kehidupan di dunia ini, kesenangan mereka itu tidak mau ikut sama perintah Allah, tidak mau ikut dengan aturan Allah, mereka bersenang-senang di dunia, tetapi di dunia ini hanya sebentar saja, sekedar mampir. Misalnya buat saya yang udah 30 tahun saja, seandainya saya meninggal hari ini, hanya rasanya sebentar saya di dunia itu. Jadi ya it's okay kalau misalnya waktu kecil kita pernah merana gitu ya. Udah deh sekarang udah lewat gitu. Diterima saja. Pernah susah makan, pernah ngerasa lapar, pernah ngerasa capek, pernah ngerasa letih, pernah ngerasa kehujanan misalnya pulang sampai neduhnya lama, berasa saat itu. Tapi setelah selesai ya udah gitu. Hanya setengah hari juga kita duduk di depan rumah orang nunggu jemputan, mau pesan ojek nggak ada uang misalnya. Hal-hal seperti itu ya, ya udah gitu ya. Terus sampai bertahun-tahun pakai, ya apa ya yang paling menyedihkan, saya sampai bertahun-tahun kerja pakai jas hujan yang bolong sehingga begitu kerja baju harus basah seharian, baju basah. Ya is okay misalnya ngerasa sendirian kadang misalnya ketika mendapatkan masalah dan uh, orang-orang yang kita dukung, orang-orang yang kita perjuangkan tapi malah malah menjauhi misalnya, ya sudah gitu, karena pada akhirnya kita juga cerita episode itu sudah terlewati juga dan udah beres gitu. Kesedihan-kesedihan di dunia ini hanya sebentar-sebentar saja. Dan kesenangannya pun hanya sebentar saja. Jadi kalau misalnya kesenangannya itu lantas kita kita kejar untuk dan mengorbankan kesenangan di akhirat, rasanya itu tidak worth it kan gitu. Innahu dzanna allayyahur. Dulu mereka beranggapan bahwa mereka tidak akan kembali kepada Rabb-Nya, tidak akan mengembalikannya setelah kematiannya. Hal-hal seperti ini memang sebaiknya kalau misalnya kita lihat channel Guru Gambul dianggap sebagai sesuatu yang ya udah sih, nggak usah terlalu detail, tidak usah dibanding-bandingkan dengan suatu apa, dengan suatu fakta ilmiah ataupun fakta fakta apa fakta sains, karena sains itu bersifat berubah-ubah. Tapi kalau misalnya ya memudahkan kita saja untuk menganggap, untuk melihatnya, ya kalau zaman sekarang, kalau golongan orang zaman sekarang yang menganggap bahwa manusia itu adalah eh, kehidupannya tidak diciptakan oleh Tuhan, misalnya tidak ada Rob di dunia ini, mereka menganggap bahwa eh, Rob mereka apa, bahwa kita ini tercipta dari partikel yang terus berevolusi misalnya, ataupun ada yang menganggap bahwa kita ini sebenarnya adalah buatan alien misalnya, ataupun ada yang menganggap bahwa kita ini mungkin adalah
agama itu buatan sehingga mereka memilih untuk agnostik ataupun untuk tidak menyembah Rob yang hak yang yaitu Allah. Tapi ada orang-orang pastinya di luar sana yang beranggapan bahwa hidup ini ya sudah di dunia meninggal udah jadi abu, jadi tanah, tidak akan dibangkitkan lagi, mustahil. Tidak akan ada kehidupan setelah kematian lagi. Nah, orang-orang seperti itu dulunya orang-orang ini dulunya berpikirannya seperti itu. Demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah dan yang lainnya. Kata lahur berarti kembali. Jadi mereka merasa menyangka dan meyakini bahwa mereka itu tidak akan kembali ke pada Robnya. Bala Allah Ta'ala menegaskan jika kita beriman kepada Allah, inilah yang Allah inginkan dari kita. Bala inna robbahu kanabihi basiro. Bukan demikian yang benar. Sesungguhnya Robnya selalu melihatnya. Memang benar Allah akan mengembalikannya kelak. Itu yang mesti kita yakini sebagai umat muslim. Allah akan mengembalikan kita sebagaimana Allah telah memulainya serta memberikan balasan atas amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk, karena sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mengenal kita. Jadi kita tidak bisa lari dari manapun. Seluruh amal kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala uqsimu bisyafaq wallahu a'lam bishawab. Jadi kita akan lanjutkan di bagian yang kedua. Hanya dua bagian saja di surah An-Syiqaq ini karena hanya 25 ayat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wa'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.